Seorang pria berusia 60 tahun datang ke dokter karena merasa nyeri pada lutut kiri. Nyeri dialami sejak 1 tahun yang lalu, namun sekarang dirasakan semakin berat, terutama setelah berjalan jauh atau naik tangga. Pria tersebut bercerita bahwa saat masih muda, dia adalah pemain sepak bola dan pernah mengalami cedera pada lutut kirinya hingga harus dioperasi. Setelah memeriksa pria tersebut, dokter meminta dilakukan ronsen pada lututnya. Akhirnya, dokter mendiagnosis pria tersebut mengalami osteoartritis. Video kali ini akan membahas 7 fakta seputar osteoartritis, diantaranya terkait mekanisme, penyebab, gejala, serta cara mencegah dan mengobatinya. Osteoartritis yang sering disebut pengapuran sendi adalah proses kerusakan kronis pada sendi dan tulang di sekitar sendi tersebut. Osteoartritis terutama menyerang sendi yang menahan beban tubuh, yaitu lutut, pinggul, tulang belakang bagian leher dan pinggang, serta kaki. Sendi lain yang juga sering terkena adalah sendi tangan dan jari. Terjadinya kerusakan pada jaringan sendi merupakan awal dari proses timbulnya osteoartritis. Kerusakan ini tidak selalu berupa cedera hebat, namun bisa saja berupa kerusakan kecil yang terjadi berulang kali, sehingga seringkali tidak disadari. Kerusakan ini kemudian mengakibatkan peradangan yang berlangsung selama bertahun-tahun yang akhirnya menyebabkan gejala dan kerusakan sendi lebih lanjut. Berikut prosesnya. Tulang rawan sendi yang permukaannya mulus dan licin menjadi terkikis dan menipis. Jika tulang rawan sendi ini terkikis habis, maka tulang keras di bawahnya akan terekspos dan tergesek dengan permukaan sendi lawannya. Permukaan tulang yang terekspos tersebut bisa semakin menebal dan malah hancur membentuk rongga kista berisi cairan sendi. Hilangnya tulang rawan menyebabkan menyempitnya celah sendi, terutama pada area yang mendapat beban. Tulang rawan sendi atau tulang keras yang terkikis atau tergesek terus-menerus akan membentuk tonjolan tulang yang keras yang disebut osteofit. Kerusakan sendi yang berlanjut akan menyebabkan perubahan struktur ligamen dan jaringan sekitar sendi yang terlihat dari bentuk anggota gerak atau postur tubuh yang tidak normal dan diiringi gejala lainnya. Osteoartritis seringkali dianggap penyakit degeneratif atau penyakit orang tua karena sendi menjadi aus atau usang. Namun sebenarnya, osteoartritis juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi dan seberapa banyak penyebab kerusakan sendi yang dialami. Penuaan merupakan salah satu faktor terjadinya osteoartritis. Hampir semua orang di atas usia 70 tahun mengalami gejala osteoartritis dengan derajat keparahan yang berbeda-beda. Pada usia di atas 55 tahun, wanita lebih beresiko terkena osteoartritis dibandingkan pria. Memiliki berat badan berlebih akan menyebabkan sendi-sendi yang menahan berat tubuh lebih rentan terkena osteoartritis. Melakukan aktivitas yang menggunakan menekuk dan atau membebani sendi secara berlebihan, berulang atau dalam jangka waktu lama juga dapat memicu timbulnya osteoartritis seperti jongkok, duduk atau berlutut lebih dari 1 jam per hari, mengangkat barang berat, naik turun tangga atau berjalan jauh. Segala bentuk cedera pada sendi akan meningkatkan resiko osteoartritis di kemudian hari, seperti cedera saat olahraga, sendi pernah dioperasi, atau akibat penyakit lain yang berefek pada sendi seperti artritis reumatoid, gout, atau thalassemia. Memiliki riwayat keluarga penderita osteoartritis juga meningkatkan resiko terkena penyakit ini. Keluhan yang paling sering dirasakan adalah nyeri pada sendi. Nyeri terutama semakin berat dirasakan sesudah beraktivitas yang menggunakan sendi tersebut dan berkurang jika istirahat. Pada osteoartritis yang sudah berlangsung lama, nyeri juga dirasakan saat sedang istirahat. Gerak sendi juga menjadi terbatas dan diperparah oleh nyeri. Kadang-kadang, timbul rasa kaku di sendi tersebut pada pagi hari sesudah bangun tidur, berlangsung kurang dari 30 menit. Kaku ini akan membaik setelah digerak-gerakan beberapa saat. Bila digerakkan, bisa terdengar bunyi. Ketidakselarasan bentuk dan susunan, serta disertai pembesaran tulang dapat terjadi pada sendi yang mengalami osteoartritis lanjut.
Tanda-tanda radang seperti kemerahan dan rasa hangat umumnya tidak timbul pada sebagian besar kasus osteoartritis. Pengecilan otot di sekitar sendi yang terkena osteoartritis parah mungkin dapat terjadi. Osteoartritis akan memburuk seiring berjalannya waktu sehingga merupakan penyebab utama kecacatan kronis pada orang lanjut usia. Nyeri dan keterbatasan gerak sendi bisa menjadi cukup parah sehingga menyulitkan tugas sehari-hari, bahkan dapat menyebabkan depresi dan gangguan tidur. Osteoartritis yang mengenai sendi yang menahan postur atau beban tubuh juga beresiko membuat penderitanya jatuh dan berujung pada timbulnya cedera bagian tubuh lainnya. Oleh karena gejala osteoartritis tidak spesifik dan dapat menyerupai berbagai penyakit sendi, otot, dan tulang lainnya, dokter akan memeriksa sendi yang dikeluhkan dengan cermat. Dokter umumnya akan menanyakan perjalanan timbulnya gejala, riwayat aktivitas atau cedera, dan penggunaan obat. Pemeriksaan radiologi berupa ronsen pada sendi yang bermasalah juga dapat membantu diagnosis. Pada ronsen, dapat terlihat gambaran celah sendi yang menyempit, tumbuh tonjolan tulang kecil atau osteofit, dan terjadi sklerosis atau pengapuran di sekitar sendi tersebut. Pengobatan osteoartritis bertujuan untuk meredakan nyeri dan memperbaiki fungsi sendi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penderita osteoartritis perlu menjalani kombinasi pengobatan secara farmakologi atau dengan obat-obatan dan non-farmakologis yang dianjurkan oleh dokter dan tenaga kesehatan profesional. Pengobatan non-farmakologis meliputi menghindari aktivitas yang memperparah nyeri atau membebani sendi secara berlebihan, menurunkan berat badan. Ini penting bagi mereka yang kelebihan berat badan dan obesitas. Setiap 0,5 kg berat badan yang diturunkan dapat menurunkan beban sendi lutut 3 hingga 6 kali lipat. Olahraga yang meningkatkan kekuatan sendi dan otot, fisioterapi, serta menggunakan alat bantu untuk mengurangi beban sendi atau memperbaiki susunan dan bentuk sendi. Misalnya, brace atau korset, splint atau bidai, tongkat atau kruk. Pengobatan secara farmakologis meliputi obat-obatan, baik yang diminum, diaplikasikan pada kulit sekitar sendi, maupun disuntikan ke dalam rongga sendi. Penting untuk diingat bahwa respon pasien terhadap setiap pengobatan dapat bervariasi. Pada kasus osteoartritis sendi lutut atau pinggul yang telah gagal dalam beberapa strategi pengobatan non-farmakologis dan farmakologis, pilihan berikutnya adalah operasi koreksi sendi atau penggantian sendi oleh dokter bedah. Osteoartritis dapat dicegah dengan menghindari penyebabnya. Orang yang kelebihan berat badan harus diedukasi untuk menurunkan berat badannya. Olahraga untuk memperkuat sendi dan otot yang menahan postur dan beban tubuh juga direkomendasikan. Asupan nutrisi yang seimbang dan suplemen seperti glukosamin bermanfaat secara umum untuk kebugaran dan kesehatan berbagai organ tubuh termasuk sendi dan tulang. Osteoartritis seringkali dianggap sebagai penyakit pada orang tua. Namun, osteoartritis sebenarnya merupakan sebuah proses kerusakan sendi yang terjadi bertahun-tahun yang dapat mulai terjadi sejak usia muda oleh faktor aktivitas, pola makan, dan gaya hidup yang tanpa disadari. Gejala nyeri dan gangguan gerak yang memburuk seiring berjalannya waktu, serta komplikasi yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mencegah dan mengobatinya sebelum terlambat. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk mengetahui informasi seputar kesehatan sendi dan tulang lainnya, Sobat Kalbemet bisa follow akun IG-nya Sendi dan Tulang Sehat ya. Salam Kalbemet!